Salam Bapak Ibu, salam pasangan suami istri yang dikasih Tuhan. Ibadah perdana untuk Pak Sutri saat ini yang kami rasakan, saya pribadi merasakan bahagia karena sungguh saya percaya dari keluarga, dari pasangan-pasangan Tuhan dipulihkan sehingga gereja pun akan merasakan pemulihan. Amin. Cek. Haleluya. Mungkin Bapak Ibu bisa sebelah sini yang sebagian supaya tidak satu bagian. Silakan Bapak Ibu. Jangan dijajari. Jajar sini. Kita akan mulai ibadah kita akan datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami saat ini Tuhan mau melayani Engkau Tuhan. Bersama keluarga kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan setiap kami saat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati Berjanji sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Kita ulang lagi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita ulangi lagi. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau Tuhan. mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu saat ini Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sembah Dia, Engkau segalanya Yesus Tuhan. Oh, kami datang di hadirat-Mu Yesus.
kasih-Mu yang besar. Haleluya, haleluya. Ini keluarga kami Yesus, kami mau melayani-Mu Tuhan dengan sukacita. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus, haleluya Yesus, kasih-Mu yang besar Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Kita sembah Dia. Haleluya Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita ulangi dari awal. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu saat ini. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa yang kami sembah saat ini. Kami bersyukur Tuhan. Amin, Yesus. Kami saat ini pasangan suami istri di tempat ini ya Tuhan hadir dengan kerinduan kami ya Tuhan. Untuk kami bersatu hati, Amin. bersama-sama kami memuji muliakan nama-Mu. Dan kami rindu Tuhan, setiap pasangan-pasangan di tempat ini ya Tuhan, Engkau pulihkan. Amin. Keluarga kami Engkau pulihkan Amin. Tuhan. Dan kami percaya ketika keluarga kami dipulihkan, gereja ini dipulihkan, Amin. kota kami dipulihkan, Amin. bahkan negara kami Haleluya, dipulihkan Yesus. Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami siap memulai ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa. Haleluya. Artinya kita mau besarkan nama Tuhan, bahwasanya Allah kita adalah Allah yang dahsyat. Kuasanya sungguh besar. Amin. Haleluya. Saat ini kita patut bangga bahwasanya di sebelah kita ada pasangan kita. Haleluya. Boleh digandeng Bapak Ibu, Haleluya. boleh digandeng. Bergandengan tangan, Haleluya. Bapak Kita mau Ibu. bergandengan tangan meskipun Bapak Ibu mungkin sudah ada yang menikah lebih dari 10 tahun, bahkan 15 tahun ke atas. Tapi kita tetap mau percaya bahwa kasih yang tercurah bagi Tuhan itu sungguh luar biasa. Amin. Bagi pasangan kita, men. Amin. Mungkin ya pasangannya lagi pelayanan, mohon bersabar dulu. Haleluya.
Kita mau tetap semangat memuji nama Tuhan. Sambil menunggu pemain musiknya, boleh senyum ke pasangannya, boleh menyapa di belakangnya. Haleluya. Ya Ibu, Bapak Ibu, di ibadah perdana ini saya percaya nanti di minggu-minggu selanjutnya akan bertambah lagi pasangan-pasangan yang rindu untuk diberkati Tuhan di tempat ini. Haleluya. Untuk tim multimedia jangan merasa kecil hati. Untuk yang jomblo tetap semangat untuk memuji nama Tuhan. Haleluya, kita akan membesarkan nama Tuhan dengan memuji-muji, memuliakan Dia, mengagungkan namanya. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, Pujilah Dia, pujilah Dia. kemurahannya besar, Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. lagi katakan besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Sungguh kemurahannya besar, Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. katakan Dia Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh-Nya. besarkan nama Tuhan. Yo, Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. sekali lagi besarkan nama Tuhan. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Boleh angkat tangannya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa,
Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Sekali lagi kita mau katakan sama-sama. Jiwaku ditebus olehnya. Berikan buat Tuhan yang sungguh luar biasa. Haleluya, kita mau siapkan hati kita saat ini datang kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur selalu Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Bahwasanya Engkau sungguh Bapa yang baik dalam setiap kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Engkau selalu jagai kami Tuhan. Engkau selalu pelihara kami Tuhan. Engkau selalu melindungi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Bahkan Tuhan apapun yang tidak pernah kami minta Tuhan, Engkau telah sediakan Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang luar biasa Tuhan. Bapa yang sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kita saat ini. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu, takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Bersyukur selalu, syukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, Dia tak pernah meninggalkan takkan kita. pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu, hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Katakan sama-sama, sebagai Bapa yang baik. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka padamu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Ku kan menari
menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Saya persilahkan hambanya, dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka Karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesusku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Haleluya. Bersyukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan yang selalu menyertai kami sepanjang hari. Dan Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Suami istri yang saat ini berpasangan ya Tuhan. Beberapa kami yang ada saat ini ya Tuhan. Kami mau memulainya bersama-sama dengan Tuhan. Dan saat ini kami boleh berdoa ya Tuhan. Hari ini adalah awal dari bagaimana kami boleh mengawali untuk beribadah pasangan suami istri ya Tuhan di Gereja Penyebaran Injil Immanuel. Tuhan memberkati, Tuhan sertai kami, dan Tuhan berpesan melalui kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan berkata-kata bagi hamba-Mu saat ini, dan bagi jemaat Tuhan di tempat ini, bagi para pasangan suami istri, Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang antusias untuk mendengarkan kebenaran, sama-sama katakan, silakan duduk. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita. Sebelumnya saya akan memulai, ada yel-yelnya ini untuk pasangan, yang namanya aja kita pasangan suami istri, pasutri ya kan. Haleluya. Kalau saya bilang pasutri GPI, tangan berdua begini, saling mencintai dalam Kristus. Nah, harus sampai itu tangan kanan pasutrinya. Nah, bentuknya apa ini? Bentuk jajaran genjang, pokoknya bentuknya love lah. Nah gini, harus begini. Di sebelahnya harus begini nih, harus sesuai begini. Nah ini kan begini. Nah, bukan begini, nih Pak Surya bukan bulat. Nah, ya, ulangi lagi ya. Saling mencintainya kecil, saling mencintai dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Haleluya. Ya, udah tahu ya. Maksud GPI saling mencintai untuk gede dalam menjadi keluarga yang harmonis. Lagi-lagi ya, biar hafal. Pastor GPI saling mencintai, selalu harmonis, menjadi keluarga yang harmonis. Haleluya. Saling mencintai dalam Kristus, menjadi keluarga yang harmonis. Amin. Pastor GPI harus menjadi contoh bagi pasangan-pasangan yang lainnya. Pasangan bagi orang-orang yang belum mengenal Tuhan, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Jadi kalau tadi pemimpin pujiannya mengajak bergandeng tangan, ya sebenarnya memuji Tuhan juga bergandeng tangan sepanjang waktunya itu. Memuji Tuhan, haleluya. Tidak tahu saudara tadi datangnya engkel-engkelan dhisik ya kan. Yuslah budal telendang cepet tinggi ya saudara. Tidak peduli itu. Yang penting datangnya berpasangan, amin. Yang penting datangnya berduaan, haleluya. Ya, sudah dipastikan kalau saudara di sini bergandengan tangan, harus bermesra-mesraan. Kenapa sih di rumah nggak bermesra-mesraan, kok harus ditunjukkan di gereja? Saudara harus tunjukkan di mana-mana, amin. Haleluya. Bermesraan itu harus ditunjukkan di mana-mana. Itu sah, katakan sah.
lihat kanan kirimu, sah. Sah itu. Lihat pasangan-pasangan yang lain katakan, itu sah. Sah itu. Jangan, kalau dengan pasangan yang lain, dengan istri orang lain, dengan suami orang lain, itu enggak sah, itu enggak baik itu. Jadi kalau sama istrimu, sama suamimu itu enggak apa-apa, gandeng berpelukan di depan umum itu enggak apa-apa. Donya kayak duekmu dewe wong loro, enggak apa-apa, ya memang seperti itu. Kasih itu harus ditunjukkan, mencintai itu harus ditunjukkan. Bukan hanya ditunjukkan di depan orang, tapi bagaimana sikap hati kita, keseharian kita menunjukkan kasih yang saling mencintai di dalam kasih Kristus itu seperti apa ya. Saya mulai belajar di situ, bagaimana harus mencintai di dalam kasih Kristus. Mencintai di dalam kasih Kristus itu luar biasa. Haleluya. Ya seperti Bapak Ibu Saudara saat ini, mencintai di dalam Kristus itu kalau memang ada waktu-waktu tertentu, ya, suami harus memahami kondisi istri kita, siklusnya yang tiap bulannya berubah-ubah itu bukan makhluk yang antik, tapi benar-benar makhluk yang unik. Itu harus disadari oleh seorang pria. Jadi kalau tiba-tiba tidak ada angin, tidak ada apa, tiba-tiba ada suara yang menggelegar di hadapan bapak-bapak, jangan kaget. Itu adalah satu bagian dari kehidupan kita menghadapi seorang istri seperti itu. Amin bapak-bapak. Tak wangi lek saat ini, mumpung saya ada di depan. Nah, situasi tertentu juga kadang-kadang kok melihat bapak-bapaknya seperti itu, ya itulah istri-istri harus sabar. Kalau bapak-bapak itu harus dengan perkataan yang berulang-ulang, dan mengulangnya itu harus dengan situasi yang berganti-gantian, dengan situasi yang sama, dengan ngeweden-ngeden dengan situasi yang sama, itu tidak masuk di telinga suamimu. Nah ini ganti tak belo. Amin istri-istri. Jadi suasananya harus dibikin berbeda-beda lah. Gimana kalau hal semacam itu bisa dimengerti, saling dimengerti. Kita tahu, oh tibanya bojoku ngene iki, oh tibakno wong lanang ngene iki, oh tibakno wong wedok seperti ini ya. Ini kita harus sama-sama belajar. Dan memang kehidupan nikah itu enggak dengan satu formula saja harus selesai di sini. Mengasihi dengan mengasihi seperti Kristus dengan jemaatnya itu terus. Karena sikapnya jemaat dengan Kristus itu berubah-ubah. Jemaat yang satu dengan jemaat yang lain itu berbeda-beda. Kristus tetap mengasihi. Nah, seperti itu. Nah, di dalam kehidupan rumah tangga pasangan suami istri ya, dengan situasi yang berbeda-beda, kondisi yang berbeda-beda, harus hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus dulu. Kalau saudara hidup di dalam Kristus sebagai suami istri, saling mencintainya itu sudah otomatis. Atau malah ostos mastis. Ostos mastis itu kakaknya otomatis, jadi lebih dari otomatis. Ostos mastis. Jadi harus terus belajar di situ sampai di akhir hayat. Ada kisah-kisah seorang suami istri, pasangan suami istri yang sampai bertahan sampai dalam hidup pernikahannya, habis perkawinan perak, perkawinan emas, dan perkawinan intan berlian ya. Baru itu enggak tahu perkawinan apa lagi. Karena setelah perkawinan intan itu biasanya sudah enggak ada. Sudah di dunia ini belum ada rekornya setelah perkawinan intan, perkawinan apa itu. Saudara, tapi jangan khawatir kalau hidup di dalam Kristus ini saudara, bahwa di dalam surga nanti bukan tentang keinginan atau kemauan, tapi benar-benar kita sudah diperlengkapi kalau hidup di dalam surga. Ya, sementara kita ada di bumi ini, saudara sedang diajak berproses untuk membangun cinta itu di dalam kasihnya Tuhan itu. Haleluya. Ya. Saya ingatkan kembali di dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 di situ dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia, Yakin bahwa bapak-bapak, suami-suami yang ada di sebelahmu adalah penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan. Yakin bahwa bapak-bapak itu adalah seorang imam yang memang benar-benar yang
yang saling imam yang memberi kekuatan, yang memberikan, yang memperlengkapi dalam satu kehidupan rumah tangga. Haleluya. Di sini dikatakan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Yang sepadan dengan dia. Pastor GPI kayak harmonis saja nih kita ini. Saudara, itu proses loh saudara, bukan justru langsung harmonis. Harmonis itu nggak bisa dibangun. Harmonis itu ada prosesnya, saling mencintai di dalam Kristus menjadi keluarga yang harmonis. Itu ada urut-urutannya. Orang teko-teko harmonis, nggak bisa. Makanya tadi kalau di sini menjadi penolong ya kan, yang sepadan itu karena pada waktu itu Adam dalam ciptaan manusia, ciptaan Tuhan yang pertama, manusia yang pertama itu. Artinya jelas Adam nggak bisa sendirian di situ. Dicocokkan dengan apa saja nggak cocok. Yang sepadannya dengan Hawa. Dan Hawa itu diciptakan dari tulang kaki. Tulang, nah iya, untungnya nggak tulang kaki, ya kan? Kalau tulang kaki bisa diinjak-injak. Untungnya juga nggak di tulang leher. Sudah pas posisinya bahwa seorang Hawa itu diciptakan dari tulang rusuk, di mana kemana-mana harus dibawa orang yang lembut, sosok yang lembut, amin. Sosok yang lembut, ngomongin seorang lembut kok kapas ini. Ayo mak seorang wanita itu seorang yang lembut. Kalau tiba-tiba menjadi seorang yang kasar itu tadi dari bagian makhluk yang unik, bukan makhluk yang antik. Lihat, istrimu antik apa unik? Tuhan Yesus baik. Jadi di sini kita ibadah perdana harus tahu bahwa segala keberadaan kita harus menjadi berkat bagi pasangan-pasangan yang lainnya. Haleluya. Pastor GPI. Haleluya. Oh, kayak apa? Ya itu memang proses loh saudara. Saudara nggak bisa tiba-tiba harmonis. Saudara saling mencintai di dalam Kristus itu. Haleluya. Amin. Ini menjadi paling terus kata seengkel-engkelan. Memang bentukmu kotak itu, kamu bunder, jempolmu kegedean gara-gara. Saudara, ya memang daripada gini kan sendirian, kan mencintai orang. Ini kan saling mencintai, ini dikumpulkan bentuknya bulat, bunder, penting kan menyatu dulu, haleluya. Menyatu, dipersatukan dulu jempolnya. Tangannya jempol kabeh, gak apa-apa, yang penting gathuk dhisik. Haleluya. Yang penting gathuk dhisik. Lah di dalam Kristus itu lebih besar cakupannya. Mengasihi. Mencintai harus didasari dengan kasih Kristus. Mencintai harus didasari dengan kasih Kristus yang sudah diberikan kepada manusia yang pertama tadi. Meskipun pada waktu itu kehidupan Kristusnya belum nampak. Tapi Allah yaitu Kristus sendiri. Haleluya. Amin. Yang menyatakan menyediakan bahwa Adam gak baik seorang diri, harus ada seorang penolong yang sepadan. Amin. Pastor GPI. Haleluya. Amin. Bangun semuanya karena sudah ditetapkan dari semulanya bahwa pasangan suami istri itu adalah lembaga yang terkecil yang diberikan Tuhan. Kumpulan yang terkecil yang dipercayakan Tuhan. Enggak ada organisasi yang besar tanpa adanya keluarga. Amin. Pasti manusia punya asal usulnya yang disebut keluarga itu. Makanya ada hal yang terpenting kalau momen-momen tertentu, kalau di dalam satu keluarga menjelang anaknya menikah harus ditunggu dengan orang tuanya. Wow, hal yang luar biasa. Di bulan Juli nanti Pak Sarjono dan Bu Sarjono akan mengunduh mantu, ya kan? Kalau bisa menunggu anaknya sampai kakek-kakek ini suatu kebanggaan yang luar biasa, amin. Haleluya. Dan itu yang harus kita yakini dan kita percayai. Tapi ingat, itu hanya sementara, sudah terbatas di bumi saja, haleluya. Amin. Terbatas di bumi saja, nanti di surga nggak ada lagi itu. Karena di surga semuanya saling membawa sukacita, membawa damai sejahtera, amin. Saudara nggak mungkin di surga nanti ketemu, loh ini bojoku loh. Bukan seperti itu, sudah kehidupan yang baru itu sudah nggak ada hawa nafsu, nggak ada keinginan lagi udah.
Saudara sudah dimenangkan di situ. Haleluya. Saudara jangan berpikir, sok pokoknya aku di surga dadi siji, ya kan. Di surga dadi siji sampai kuburan pun ya dadi siji. Saudara, itulah manusia, saudara. Semuanya padahal sudah terbatas sampai di situ saja. Kehidupan yang akan datang itu, bagaimana cermin, bagaimana kehidupan suami istri yang rukun, saudara. Membina keluarga yang harmonis, saudara. Itu yang membawa bagaimana kehidupannya akan datang. Haleluya. Amin. Kalau saudara menunjukkan kehidupan setia sampai akhir tadi dalam pujian, setia sampai akhir. Mencintai dalam kasih Kristus sampai akhir hayat kita. Sudah, ketika maut memisahkan sudah terputus di situ. Makanya cintanya orang Kristen itu sampai maut yang memisahkan. Sampai apa? Maut yang memisahkan. Sudah, di situ dipastikan pasangan suami istri di sini. Saudara lihat pasanganmu masing-masing, kamu tak lihat ya pasangan. Haleluya. Ojo ndelok aku tak lihat sendiri. Saudara lihat pasanganmu masing-masing. Dia bujuku mak kok gak balik-balik. Saudara, yakin di situ itu yang ditetapkan oleh Tuhan. Haleluya. Apapun badai dalam rumah tanggamu, apapun hancurnya, ya, sudah dibilang hancurnya di situ keluargamu. Tapi kalau Tuhan mau mengambil kembali, membentuk kembali, akan menjadi suatu hiasan yang indah di situ. Haleluya. Bahkan lebih indah daripada sebelum hancur itu. Itu yang harus kita yakini. Seberapa hancur sih keluarga kita? Seberapa terpurukkah keluarga kita? Saudara, jangan saudara mencari keterpurukan, jangan saudara mencari kehancuran keluarga kita. Jangan menunggu keluarga kita hancur. Tapi terus bangun itu. Haleluya. Kalau memang pernah terjadi seperti itu, terus dibangun. Tuhan cukup mengasihi di situ. Kalau ada sesuatu keluarga yang hancur sampai dipersatukan kembali itu, justru kasih Tuhan itu yang semakin dinyatakan di situ. Haleluya. Amin. Amin. Lihat kanan kirimu, benar gak itu pasanganmu? Kita duduk sing wingi kita sing wingi kae gang sing di pasar kae duduk mbek aku. Nah, Saudara, padahal lagi dingin. Di pasar mbek sapa, Saudara? Hati-hati di situ, Saudara. Tuhan sudah tetapkan Adam dan Hawa. Haleluya. Tuhan sudah tetapkan Rudi dan Nurwati. Haleluya. Tuhan sudah tetapkan Sarjono dan Tati. Siapa nih? Maria dan Eko, Nita dan Dodi, Yefta dan Ratna. Kayak duduk Yefta dan Ratna, kita Galuh dan Ratna. Sama? Bener ya? Galih deh kok Galuh. Galih dan Ratna Galuh. Oh ganti. Haleluya. Saudara terus bangun itu. Ya, tak sebutnya wis Suryo dan Yun, ya kan? Hari dan Jar. Wis tok kabeh disebut. Enak sing disebut kae urung sing kono. Haleluya. Saudara, semuanya sudah ditetapkan oleh Tuhan. Apapun itu, apapun keadaannya. Jadi kalau memang hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang ditinggalkan suamimu masih hidup, ditinggalkan istrimu masih hidup, Saudara. Cari istrimu, cari suamimu. Haleluya. Gak iso Pak, wis kok ngene iki gak kena, wis tugel kok. Wis pedhot. Saudara, itu kata manusia. Kata Yesus, hidup di dalam kasih itu yang mempersatukan. Haleluya. Dikembalikan kalau di dalam kasih Kristus, bah kuwi mang wis bonyok nyenyeken, wis kan? Gudiken wis balik wis ambekane wis karek separuh ya kan, tapi balik ya ditampani. Haleluya. Amin. Ya, kayak di sini kisahnya Bu Sri Manap itu, balik ya Pak enggak ditampani ya kan. Ditampani bareng bocah ucul neh sing lanang. Ya ucul neh gak apa pembalik nih ditampani neh Saudara. Ya karena memegang janji Tuhan itu. Haleluya. Bah dilarani bah disakiti ya ben ya kan gitu. Saudara, kalau itu yang dimaksud bagaimana mengasihi sampai seperti sampai maut yang memisahkan. Ya akhirnya Dulmanap kan mati akhirnya gitu. Kisahnya Bu Sri kan seperti itu. Ya, kok iso ya wis ya ben ya kisahnya mati sudah selesai. Namanya Dulmanap.
Itu makanya Bu Sri Manap dipanggilnya. Baik, kembali lagi di sini. Memang penolong yang sepadan ini sudah cukup, ini yang sudah ditetapkan Tuhan. Jangan pernah saudara mau ngotak-ngatik lagi. Haleluya. Jangan pernah saudara berpikir mau menukar tambahkan istri atau suami saudara. Haleluya. Iki gak cocok, itu cocok lho sing kae lho awe. Kowe mau tak tukar tambah mek kae piye? Dijolne truk atau dijolne apa gitu. Saudara nggak bisa. Sudah ditetapkan oleh Tuhan sepadan. Amin. Kok gak cocok ya? Belum. Haleluya. Terus dibangun. Itulah kehidupan. Itulah suami istri. Semuanya ada romantikanya. Haleluya. Semuanya ada kisahnya. Semuanya ada ceritanya. Tapi harus dipelengkapi di dalam. Haleluya. Pastor GPI. Aku hafal gerakan itu, saling mengasihi di dalam Kristus menuju keluarga yang harmonis. Haleluya. Ya ngomong gitu ya harus dipraktekkan. Menjadi keluarga yang harmonis ini benar-benar bisa dirasakan oleh orang lain. Keharmonisan keluarga saya harus bisa dirasakan oleh Bapak Ibu Saudara. Keharmonisan Bapak Ibu Saudara harus bisa saya rasakan. Amin. Makanya baru makanya itu. Kalau yang namanya Bapak Ibu pendeta itu berantem, itu cepat damainya. Cepat damainya kalau ada jemaat yang datang ke rumahnya, itu maksudnya gitu. Wes bar duang ding ding dang ding ding. Enak jemaat teko, yes. Mulai volumenya dicilik nih. Engko lek kurang mari barang nggo awene teh. Kalau jang juga ngeteh lho. Wis beda neh Saudara. Iya ya, nadane mulai gak penak itu Saudara. Padahal nggak usah dibengoki cukup neteh apa digolekne minum ini biasanya sudah nyepak sendiri. Orang maksudnya waktunya belum lama dan digawekne minuman. Nah, itu berarti berantemnya belum berakhir itu Saudara. Tapi kalau sudah bawakan minuman. Kadang-kadang itu juga berantemnya belum berakhir, nutupi itu Saudara. Nah, memang harus menjadi pembelajaran. Hidup kita itu bukan masalahnya saya dan istri saya sebagai hamba Tuhan, harus dilihat oleh orang, harus seperti ini. Kehidupan saya harus seperti apa. Memang banyak hal yang harus saya latih. Saya pribadi sebagai seorang suami. Demikian juga istri saya. Yang namanya menolong itu mesti mengingatkan. Haleluya. Menolong itu mengingatkan. Gak kuat nyandak tandang gaya ini bojone itu. Angkat-angkat, ya kan. Tapi yang diangkat itu malah enggak. Bojoku sing ngomong angkat-angkat Saudara. Contohnya ngono lho, didelok sik. Ngono. Ya pinter Pak bojoku angkat-angkat ini Saudara, gitu. Enggak. Saya harus belajar di situ. Kok itu sebenarnya bagian saya. Seharusnya saya mengerjakan. Iya ya. Berarti saya harus bertindak, jangan sampai istri saya ndang-ndang diresiin. Jangan sampai bilang seperti itu. Ya memang tugas yang lainnya kadang-kadang harus dimengerti ini. Yang kadang-kadang bersih-bersih itu memang kadang-kadang bersih-bersih itu istri, tapi itu memang harus jadi bagian kita. Apalagi di sini gak ada pembantu Saudara. Di ingenane nek calimo ya enak, basa gak calimo ya tolah ini Saudara. Di ingenane calimo gak usah dikongkon, resik kabeh Saudara. Saiki bagaimana harus setiap hari resik. Ya gak usah nunggu dikongkon ya sudah. Kerjakan dengan setia. Kalau saya nanti tunggu-tunggunan bojone kena loro dhisik, kena stroke dhisik, gak penak Saudara. Malah gak jadi keluarga yang harmonis Saudara. Menunggu dan nindang mati dhisik, golek ganti anyar gitu Saudara. Saudara pernah berpikir seperti itu? Dosa besar itu Saudara. Haleluya. Pernah gak Saudara berpikir seperti itu? Bapak-bapak, ibu-ibu, bojoku nang mati bar kindang golek bojo anyar gitu. Halo? Kadang-kadang malah ibu-ibu saya tak tinggal mati ben golek wedokan nek kaya apa iso golek wedokan kaya aku. Diwalik kenting. Ya, lek aku yang golek wedokan pira iso. Nah, Saudara hati-hati di situ. Hati-hati Saudara. Karena memang konflik dalam kehidupan kita itu bermacam-macam. Ingat, kembali lagi. Dari semula Tuhan sudah tetapkan penolong yang sepadan. Istrimu itu adalah seorang penolong atau penodong atau perongrong. Perong-perong ini malah ngerong-rong aku kerja metu sedina ora nggo dhuwit. Lek ngelokne sedina sewengi telung bengi. Padahal metune sedina telung bengi iki dijiyarne.
Gak diapa-apa nih saudara, gak diaru-arui gitu. Hati-hati di situ saudara. Ya, kita mau belajar di sini bahwa seorang suami istri itu harus saling memperlengkapi. Saling apa? Memperlengkapi satu dengan yang lainnya. Pak Sutri GPI? Semakin asik, saudara. Ya kan? Itu saudara. Jadi terus hidupi bagaimana saling mencintai di dalam Kristus. Saling mencintai di dalam Kristus. Saudara nggak saya sebutkan untuk menjadi keluarga yang harmonis. Sudah otomatis, saudara. Mencintai di dalam Kristus pasti akan menjadi keluarga yang harmonis. Dan tujuan itulah yang ditetapkan Tuhan. Sudah ditetapkan dari semula. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam rencanamu Tuhan. Rencana yang indah. Itu dipersiapkan untuk kita semuanya. Amin Pak Sutri. Mari kita datang kepada Tuhan. Ibu saudara, sebagai ibadah yang perdana saat ini kita mengucap syukur bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, apa yang sudah ditentukan oleh Tuhan, Tuhan tidak akan pernah merubahnya. Itu adalah suatu ketetapan, itu adalah suatu rancangan. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan kebaikan yang disediakan pada saya dan saudara semuanya sebagai pasangan suami istri itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua baik, semua apa yang telah terbuat di dalam hidup, semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Tuhan sungguh menjadikan hidup saya sangat berarti. Tuhan sungguh menjadikan kehidupan pasangan suami istri di tempat ini sangat berarti. Tuhan sudah tetapkan dari semula itu rancangan kebaikan dalam kehidupan pasangan suami istri. Yakin bahwa pasangan suami istri di tempat ini semuanya yang sudah terjadi itu dalam rencana Tuhan. Yang saudara perlu ketahui bahwa saudara harus bangun hidup nikah saudara di dalam Kristus. Tidak di dalam yang lainnya. Tidak di dalam dengan pengetahuan-pengetahuan dunia. Hal-hal yang mungkin menarik, yang menghibur. Saudara, pasangan suami istri yang ada di tempat ini harus di dalam Kristus, harus berketetapan di dalam Tuhan, harus membangun hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup saling mengasihi, untuk mengerti satu dengan yang lainnya, memahami satu dengan yang lainnya. Tuhan akan perlengkapi terus menerus. Saat ini yang rindu diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Pasangan suami istri di tempat ini angkat tanganmu semuanya. Supaya Tuhan mengikat erat cinta kasih-Mu. Sampai benar-benar engkau menutup matamu. Yakini bahwa suamimu, yakini bahwa istrimu adalah yang dipercayakan Tuhan di dalam hidupmu, di dalam keluargamu. Tuhan sudah tepat menentukannya. Tuhan sudah tepat memilih suamimu, Tuhan sudah tepat memilih istrimu bagi dirimu.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau melihat setiap tangan-tangan mereka ya Tuhan yang terangkat pasangan suami istri. Kerinduan hati mereka ya Tuhan Yesus, pasangan suami istri. Di mana kerinduanmu untuk memulihkan keluarga-keluarga ya Tuhan. Banyak keluarga-keluarga yang hancur, yang menghasilkan anak-anak yang hancur, anak-anak yang tidak punya masa depan. Tapi Engkau melihat setiap tangan-tangan yang memiliki kerinduan ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang mengawali dari keluarga kami. Kami mau melihat anak-anak kami ya Tuhan, cemerlang di matamu ya Tuhan Yesus. Karena kasih-Mu yang tinggal dalam setiap kehidupan pasangan suami istri. Terlebih pada setiap pasangan suami istri yang ada di tempat ini, yang Tuhan percayakan. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk pertumbuhan jiwa-jiwa. Pasangan suami istri yang lainnya, yang Tuhan akan perlengkapi melalui setiap kehidupan kami saat ini. Karena kami tahu ya Tuhan betapa pentingnya membangun kehidupan keluarga melalui pasangan suami istri ini ya Tuhan Yesus. Tuhan terus perlengkapi kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap tangan-tangan mereka yang terangkat, isi terus dengan kebenaran firman Tuhan yang terus memperlengkapi kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Bapa yang sangat baik, kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan dengan segala apa yang Tuhan kerjakan, apa yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang akan memberkati setiap kami ya Tuhan. Kami akan sebentar berpisah satu dengan yang lainnya. Tuhan memberkati dalam setiap perjalanan kami menuju pulang. Biarlah dengan damai sejahtera Allah yang menyertai kami. Tuhan pimpin kami menuju ke rumah kami masing-masing. Dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati, dilindungi tiang awan dan tiang api. Sampai di rumah dengan membawa damai sejahtera. Tuhan memberkati anak-anakmu saat ini pasangan suami istri yang akan memberikan persembahan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Tuhan, apa yang mereka tabur akan menjadi taburan, menjadi benih yang tertabur di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah-buah ya Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan nikah mereka, siap jemaat di tempat ini, pasangan suami istri di tempat ini, mereka yang rindu haus akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan terus memperlengkapi mereka. Diberkati usaha pekerjaan, apa saja yang dikerjakan oleh pasangan suami istri di tempat ini, Tuhan membuatnya berhasil, berlipat kali ganda. Tuhan memberkati segala pergumulan yang dipergumulkan oleh keluarga-keluarga di tempat ini. Tuhan memberkatinya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih Tuhan sungguh nyata. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan dalam persekutuan yang bersama-sama dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita. Sampai harinya Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saya dan saudara semuanya. Kita semua yang percaya dan meyakini sama-sama katakan, Tuhan Yesus memberkati. Ibadah berakhir, puji Tuhan, ini adalah ibadah yang perdana. Nanti kedepannya mungkin ada fellowship, ada sharing-sharing tentang suami istri dan yang melayani juga dari pasangan suami istri nanti akan memperlengkapi juga pasangan suami istri, calon pasangan suami istri yang lainnya. Haleluya. Amin. Kadang belum bimbingan nikahnya. Maksudnya calon pasangan suami istri itu yang masuk di dalam BPN, bimbingan pranikah. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa di situ anak-anak pun bisa melihat, akan memilih siapa yang butuh bimbingan Bapak Ibu Saudara. Ini masih kedepannya di situ. Jadi ada nanti tertulis siapa yang setia di pasangan suami istri itu yang akan memperlengkapi. Tuhan pasti akan menunjuk Bapak Ibu Saudara dengan kesetiaan itu. Haleluya. Ini bukan suatu ibadah yang bagaimana yang harus dengan rutinitas, tapi ini benar-benar mengajak kita ini bertumbuh. Bagaimana mengerti tentang rencana indah Tuhan dalam setiap kehidupan gerejanya. Haleluya. Dalam setiap kehidupan gereja Tuhan. Bahwa embrionya, benihnya itu adalah pasangan suami istri itu. Dalam satu keluarga itu pasangan suami istri lah. Bagaimana dengan anak-anakmu ya dilihat oleh pasangan suami istrinya. Pasangan Bapak Ibu Saudara ini.
yang saling memperlengkapi, dan itu yang menuju bagaimana anak-anak Bapak Ibu Saudara akan berprestasi ke depannya, ya, dari pasangan suami istri. Berkat Tuhan juga, ya, karena pasangan suami istri. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Pengumumannya kalau minggu depan, karena kita sudah sepakat minggu depan kita ibadah Zoom, doa umum, ya, malam. Ada tambahan Bapak Ibu Saudara? Ya, karena ini masa pandemi juga, ya ada rancangan di kedepannya, malah ada PPKM-nya juga, tapi pemerintah daerah kita mempertahankan di level 3, di mana banyak istilahnya, banyak hal-hal yang masih ditoleransi, tapi kita harus tetap protokol kesehatan, karena banyak saudara-saudara kita yang positif juga. Kita terus doakan mereka. Amin. Ya, itu aja menuju gereja penyebaran Injil Immanuel yang lebih baik dan Indonesia yang lebih tangguh. Haleluya. Amin.